Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan judul materi Manajemen Operasi yang beranggotakan saya Dede Aryani dan juga dua teman saya Salsa Adelia dan Natasha Francisca akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen operasi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Baik, apa sih manajemen itu? Yohanes Yahya memberikan pengertian manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang dan jasa atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang ataupun jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada pensifatan manajemen operasi. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa, bertujuan untuk mengatur secara keseluruhan proses produksi barang dan jasa atau untuk menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Yang kedua yaitu mempunyai kegiatan proses transformasi. Kegiatan yang mengambil satu atau lebih input untuk mengubah dan menambah nilai bagi mereka dan memberikan output untuk pelanggan ataupun klien. Yang ketiga yaitu terdapat suatu mekanisme pengendali sebuah pengoperasian. Terdapat suatu mekanisme dalam mengendalikan pengoperasian pada suatu bisnis. Langkah-langkah dalam proses operasi dasar harus diaplikasikan pada semua divisi bisnis, seperti meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, dan juga meningkatkan penjualanan. Kemudian ada yang namanya pendekatan sistem operasi. Suatu sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pendekatan sistem ini lebih menekankan pada elemen ataupun komponennya. Definisi sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Operasi juga merupakan suatu proses kegiatan pengubahan bahan dasar menjadi hasil jadi. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natasha Francisca. Selanjutnya, saya Natasha Francisca akan melanjutkan materi dari Dede Aryani yaitu tentang pendekatan sistem operasional. Pendekatan sistem operasional merupakan proses transformasi manajerial yang dimana hal ini merupakan tugas manajer untuk mengubah input dengan cara yang efisien dan seefektif mungkin menjadi output. Pendekatan yang paling komprehensif dan bermanfaat adalah dengan menggunakan fungsi-fungsi manajerial sebagai kerangka kerja atau framework untuk mengkoordinasikan pengetahuan sesuai manajerial. Kemudian ada komunikasi sangat penting bagi proses manajerial karena dibagi dua alasan, yaitu yang pertama menggabung fungsi-fungsi manajerial. Yang A ada penting untuk pemilihan, penilaian, dan training manajer dalam berperan di struktur organisasi. Yang B ada kepemimpinan yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk motivasi tergantung pada komunikasi. Yang C ada untuk menentukan atau melihat apakah pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada menghubungkan perusahaan dengan lingkungan eksternalnya. Tugas manajer yaitu menjamin atau menjaga dan menggunakan input perusahaan serta menghubungkan melalui fungsi manajer ke dalam output. Setelah itu adanya sistem penguatan kembali atau yang disebut dengan re-energizing. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa dalam modul sistem manajemen operasional beberapa output akan menjadi input kembali. Kemudian ada perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan penting dalam manajemen operasional karena dalam perencanaan terkadang arah kebijakan perusahaan fokus kegiatan rencana kerja operasional serta penyediaan dan penggunaan sumber daya manusia. Kegiatan tersebut menyelesaikan dengan menghubungkan pengetahuan faktor imajinasi dan asumsi untuk masa yang akan datang. Kemudian ada menurut Kaufman mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proyek atau sebuah sistem tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan secara sah dan berdaya guna. Menurut Kaufman, dalam perencanaan mengandung beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi dan mengkombinasi kebutuhan. Yang kedua ada menentukan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat prioritas. Dan yang ketiga ada
memperinci spektif hal yang dicapai dan tiap kebutuhan yang diprioritaskan. Terakhir ada mengidentifikasi suatu strategis alternatif yang menggunakan termasuk peralatan untuk melengkapi tiap syaratnya untuk mencapai kebutuhan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa Adelia Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan pemaparan dari Natasha Francisca. Yang B yaitu pengawasan. Kegiatan pengawasan operasi perusahaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan suatu perusahaan tidak melenceng dari tujuan awal perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Jenis-jenis kegiatan perencanaan dan pengawasan operasi suatu perusahaan yang baik terdapat 6 jenis kegiatan yang harus dilakukan, diantaranya yaitu kegiatan peramalan, yaitu kegiatan untuk perkiraan atau estimasi tingkat permintaan suatu produk untuk periode yang akan datang. Selanjutnya ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang berhubungan dengan hal-hal strategis sehingga pengambilan keputusannya menjadi tanggung jawab pimpinan puncak. Perencanaan jangka panjang meliputi penyusunan kebijakan, misalnya menyangkut fasilitas, penentuan kapasitas, pengembangan produk baru, dan penelitian. Yang kedua itu ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah dimulai setelah perencanaan jangka panjang dibuat, umumnya memiliki horizon waktu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Perencanaan ini merupakan tugas manajer operasi yang akan membuat keputusan teknis. Kelompok perencanaan jangka menengah antara lain perencanaan penjualan, perencanaan produksi agregat, penentuan tingkat tenaga kerja, dan perencanaan tingkat persediaan. Yang ketiga ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mencakup waktu yang relatif pendek, biasanya tidak lebih dari 6 bulan. Perencanaan ini merupakan tanggung jawab personel operasi yang bekerja dengan penyedia atau kepala seksi untuk menjabarkan perencanaan jangka menengah menjadi perencanaan jangka pendek. Ialah penugasan kerja, baik manusia maupun mesin, pembebanan pekerjaan, penjadwalan, pengurutan jenis pekerjaan, dan pengiriman. Yang keempat ada perencanaan operasi dan produksi. Kegiatan perencanaan operasi atau produksi mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah barang yang harus diproduksi dengan berdasarkan hasil peramalan atau perhitungan dan persediaan yang ada. Kegiatan ini juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan atau merancang jadwal produksi. Yang kelima itu ada material requirement planning, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menerjemahkan metode perencanaan material menjadi kebutuhan logis, aturan, keputusan, dan teknik pencatatan termokuterasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih material untuk semua komponen produk. Keseimbangan limpasan adalah suatu upaya untuk meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin-mesin produksi yang diinginkan. Konsep just in time adalah memproduksi output yang dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan cara yang paling ekonomis dan efisien. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.